Halo semuanya, di sini saya Tosyo Santosa dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manusia dan kerja dan manusia dengan masyarakat. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah manusia dan kerja. Kerja merupakan kegiatan yang unik untuk tujuan menuju otentisitas. Nah, pada kitab suci Yahudi yang dulu, kerja dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Sedangkan menurut Hesiodotus, kerja merupakan isi utama kehidupan manusia. Nah, dalam bab ini kita akan menjelaskan bagaimana makna kerja dalam kehidupan manusia menurut Peter Drucker. Pertama adalah filsafat dan kerja. Makna kerja terus berkembang seiring perkembangan zaman. Pada awal zaman, kerja dianggap sebagai kerja tangan. Ketika manusia telah menjadi nomaden, kerja dianggap sebagai berburu. Dan ketika manusia telah bertetap, kerja dianggap sebagai bertani dan beternak. Kemudian, menurut Franz Magnus Suseno, filsafat kerja sudah ada sejak 2400 tahun yang lalu, di mana kerja itu dianggap sebagai rendah. Oleh karena itu, manusia tidak perlu bekerja bagi mereka, hanya perlu berpikir dan menulis. Dan kerja fisik hanya dilakukan oleh budak. Oleh karena itu, budak dianggap tidak sebagai manusia yang seutuhnya. Kemudian, pada abad 17 sampai 18, John Locke mengatakan bahwa pekerjaan adalah sumber dari hak asasi manusia. Sedangkan Hegel berpendapat bahwa pekerjaan manusia menemukan dan mengaktualisasikan diri. Maka dari itu, dengan bekerja manusia mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Magnus Suseno juga memberikan 3 fungsi kerja, yaitu fungsi reproduksi material, integrasi sosial, dan pengembangan diri. Jadi, dalam fungsi reproduksi material, dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan fungsi integrasi sosial, dengan bekerja, manusia mendapatkan status di masyarakat sebagai manusia yang berguna. Dan dengan fungsi pengembangan diri, dengan bekerja, manusia dapat mengembangkan dirinya. Kemudian selanjutnya adalah kerja dan organisasi. Nah, analisis dan refleksi kerja melibatkan organisasi baru muncul pada abad ke-19. Menurut Frederick Taylor, kerja bukanlah fenomena universal manusia, tetapi juga melibatkan pekerja tangan dan pengetahuan, di mana pekerja yang menggunakan keterampilan tangan atau praktis, sedangkan pekerja pengetahuan lebih ke arah konsep yang abstrak, yang mencakup secara luas. Kemudian, menurut Drucker, bekerja atau working dan kerja work adalah dua arti yang berbeda, di mana pekerja worker adalah penghasil kerja dan kegiatannya bernama bekerja. Dan sifat kerja bersifat impersonal dan objektif. Sehingga, untuk bekerja, orang harus menerapkan logika dan aturan yang berguna untuk suatu tujuan. Nah, ini contohnya itu seperti penulis, di mana penulis harus memerlukan logika untuk mengetik dan membaca tulisannya. Kemudian, prinsip dasar kerja adalah urutan yang logis, seimbang, dan rasional. Contohnya di sini adalah juga penulis, di mana penulis perlu susunan alfabet yang logis, seimbang, dan rasional agar dapat dipahami oleh pembacanya. Kemudian, dalam suatu organisasi perlu dikelola dengan tepat agar dapat mencapai tujuan yang sama, di mana dalam organisasi tersebut harus mencapai dua hal, yaitu mencapai produktivitas kerja dan memperoleh kepuasan personal. Dari itu, diperlukanlah manajemen yang juga merupakan inti proses produksi. Organisasi perlu dilakukan secara kolektif, yang bukan hanya soal individu saja, tapi kerja memerlukan proses kontrol untuk mencegah fokus pekerjaan. Halo, nama saya Raymond. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dimensi psikologis kerja dan juga dimensi fisiologis kerja. Yang pertama adalah dimensi fisiologis kerja. Apabila kita berbicara tentang fisiologis, berarti kita berbicara tentang sistem. Yang berarti pada topik kita pada kali ini adalah sistem kerja.
Sistem kerja manusia tidak dapat disamakan dengan sistem kerja pada mesin. Sistem kerja mesin, dia akan bekerja secara maksimal apabila mesin tersebut melakukan pekerjaan yang sama, sederhana, berulang-ulang pada ritme yang sama. Sehingga akan dihasilkan produk yang sama dan inovasinya pun tidak akan maju. Sedangkan pada sistem kerja manusia, manusia itu memiliki ritme bekerja yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Sehingga manusia memiliki sistem kerja yang kompleks. Kemudian sistem manusia ini bisa bekerja secara maksimal apabila dia memiliki koordinasi dengan manusia-manusia yang lain sehingga dapat dihasilkan produk yang unggul. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan sistem kerja manusia dengan sistem kerja mesin. Yang selanjutnya adalah dimensi psikologis kerja. Apabila kita berbicara tentang dimensi psikologis, berarti kita berbicara tentang mental. Pada zaman sekarang ini, pekerjaan itu bisa menjadi suatu berkat maupun bisa jadi kutukan untuk orang yang bekerja. Kenapa? Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang bekerja hanya untuk sebagai mencari uang saja, tapi tidak mempertimbangkan aspek mental mereka, di mana mereka harus bahagia dalam mengerjakan tugas maupun pekerjaan yang mereka harus kerjakan. Sehingga mereka tidak akan bahagia dengan pekerjaan mereka dan tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Kemudian, dengan bekerja, kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Sehingga secara tidak langsung, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu supaya potensi kita dapat berkembang dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nama saya Paskalis Adi, NRP 61030190043. Sekarang saya akan membahas tentang dimensi sosial kerja. Nah, sosial kerja dapat menyatukan orang dari berbagai macam latar belakang untuk bertemu dan menjalin relasi. Nah, profesi kita tentunya dapat menentukan posisi kita di dalam masyarakat. Nah, setiap manusia butuh untuk bekerja, entah itu demi memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan yang dimaksud seperti pertemanan, persahabatan, ekonomi, dan sebagainya. Sosial kerja memiliki dimensi yang objektif dan dapat menjadi peluang untuk membentuk komunitas kerja yang bermakna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dimensi ekonomi kerja. Nah, dimensi ekonomi kerja dapat dianggap sebagai terkaitnya sesama manusia untuk saling membantu dan bekerja untuk membentuk sistem atau jaringan ekonomi yang bisa disebut sebagai economic network. Nah, dimensi ekonomi kerja memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu dapat menyatukan orang-orang yang berbeda dari macam latar belakang menjadi satu tempat. Dan yang negatif dapat menimbulkan konflik sosial, terutama dalam bidang perdagangan. Nah, ekonomi tentunya sudah dikenal dan ditemukan sejak zaman dahulu kala, dan selalu memiliki tujuan yang berbeda-beda tiap zamannya. Nah, sekarang tujuan ekonomi hanya untuk mengumpulkan atau mengembangkan modal atau yang bisa disebut sebagai kapital. Kita sebagai manusia tentunya akan merasa lelah apabila bekerja secara berlebihan. Maka dari itu, kita tidak boleh bekerja secara berlebihan dan selalu harus memperhatikan kebutuhan atau kondisi kita. Dan yang terakhir adalah dimensi kekuasaan kerja. Dimensi kekuasaan kerja sendiri memiliki relasi antara kekuasaan, baik itu eksplisit maupun implisit. Nah, contoh relasi eksplisit itu sendiri merupakan hubungan antara atasan dan bawahan atau konsumen dan produsen. Nah, sementara contoh relasi implisit merupakan krisis pasar global, bencana alam, dan perubahan iklim. Nah, konsep kerja pertama kali ditemukan pada saat masyarakat industrial Eropa. Dan pada saat itu, dan pada awalnya diciptakan konsep kerja itu sendiri, masyarakat terkena efek culture shock. Karena mereka baru pertama kali menghadapi konsep kerja itu sendiri. Nah, perencanaan yang tepat harus digunakan dan diterapkan saat bekerja agar pada saat kita bekerja dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan dalam organisasi modern,
Otoritas diperlukan sebagai penjaga relasi kekuasaan, seperti contohnya pada atasan dan bawahan kita. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Arya Wiradharma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang problematika tatanan dan pendapat para pemikir sosial mengenainya sebagai pembuka dari bab 10. Pertama, marilah sejenak kita menengok kembali judul-judul artikel yang terdapat dalam Koran Kompas edisi 1 April 2006. Di sana terdapat kata-kata yang mengundang pertanyaan. Misalnya, apakah ada yang disebut sebagai sosial itu? Apakah ada yang disebut sebagai kami? Apakah Indonesia dan etnis Melayu yang menandakan adanya kolektivitas itu sungguh ada? Apakah kolektivitas manusia itu hanya sebuah hipotesa atau merupakan fakta? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita telah menyinggung suatu problematika, yaitu problematika tatanan. Problematika tatanan merupakan problematika terbesar dalam sejarah pemikir filsafat. Dari problematika ini kita bisa membedah beberapa pertanyaan. Apakah kolektivitas manusia itu sungguh ada? Apakah masyarakat itu sungguh ada? Dan berbagai pertanyaan tentang eksistensi masyarakat lainnya. Mungkin bagi orang biasa, bagi masyarakat umum, pertanyaan-pertanyaan semacam ini dianggap bodoh. Tapi bagi para pemikir-pemikir sosial, pertanyaan-pertanyaan ini mengundang berbagai macam hipotesa. Hipotesa pertama datang dari Anthony Giddens. Ia berpendapat bahwa struktur lebih merupakan hasil dari tindakan agensi dalam ruang dan waktu tertentu. Contoh dari pendapatnya ini adalah sistem bahasa. Sistem bahasa tidak memiliki suatu status ketetapan ontologis tertentu. Justru lebih dipandang berada di dalam kepala agensi. Karena sewaktu-waktu kosakata dan tata bahasa di dalamnya bisa berubah, tergantung kepada penggunaan bahasa tersebut oleh agensi. Jadi, di dalam pendapatnya ini, masyarakat adalah sebuah hipotesa yang ada di dalam kepala individu. Pendapat kedua datang dari Roy Bhaskar. Ia berpendapat bahwa kolektivitas manusia punya ontologi sendiri yang tetap, begitu pula agensi. Secara lebih jelas, ontologi, struktur, dan agensi ini saling berkaitan satu sama lain. Yang satu dapat dipahami jika ada yang lain. Individu sudah selalu ada dan berkembang dalam suatu struktur masyarakat tertentu. Begitu pula masyarakat tidak akan pernah dapat dipahami jika tidak ada keterulangan praktek kolektivitas individu di dalamnya. Jadi di sini masyarakat memiliki dimensi ontologisnya sendiri, yang memungkinkannya berdiri sendiri sebagai sebuah fakta cukup padat. Kedua pendapat ini tentunya bertentangan. Dan disinilah peran dari perspektif Pierre Bourdieu tentang habitus. Pendapatnya ini sering disalahpahami sebagai salah satu tesis yang menekankan pentingnya struktur daripada agensi, sehingga seolah-olah agensi tidak punya kebebasan ataupun daya kreatif tertentu. Padahal sebenarnya dalam tesisnya ini, kebebasan dan kreativitas dipahami secara lebih realistis. Kebebasan dan kreativitas manusia dalam memilih hanya mungkin jika yang dipilihnya sudah terkandung di dalam habitus lingkungan sosialnya, dan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba bagaikan wahyu dari Tuhan. Nama saya Maureen Evelyn dan saya akan menjelaskan latar belakang dan ciri khas dari pemikiran Bourdieu. Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog berkebangsaan Prancis dengan latar belakang pendidikan dan juga pengajaran filsafat yang begitu kuat. Ia sering terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial dan politik, terutama yang memberontak terhadap dominasi sosial, serta membela yang terpinggir dan juga tertindas. Salah satu contohnya adalah ia menjadi ketua di komisi yang merefleksikan tentang isi pengajaran di sekolah dengan permintaan dari Presiden François Mitterrand. Kemudian ia juga mendukung aksi yang dipelopori oleh mahasiswa dan juga anak-anak SMU yang menentang adanya kebijakan seleksi masuk ke dalam universitas.
Secara umum, Bourdieu ingin melontarkan kritik terhadap dampak negatif dari pemerintahan sosialis yang ada di Prancis, dan ia juga ingin menggiring pendapat masyarakat untuk kembali menyimak pemikiran-pemikiran kiri. Ia pernah menulis bahwa penulis sendiri adalah korban dan moralisme bebas nilai. Seakan-akan yang ilmiah tidak memiliki implikasi politik. Kemudian, penulis menahan diri untuk tidak terbawa pada konsekuensi penelitiannya. Dan itu ternyata keliru. Melalui pengalaman dan tekanan urgensi politik, penulis didorong untuk ikut campur tangan dalam ranah politik, seakan-akan orang bisa berbicara tentang ranah sosial tanpa terlibat dalam politik. Lalu apa ciri khas dari pemikiran Bourdieu sendiri? Bourdieu berpendapat bahwa segala bentuk pemikiran, refleksi, dan juga teks haruslah merealisasikan rumusannya menjadi sebuah tindakan nyata. Perjalanan intelektual Bourdieu diwarnai juga dengan perubahan arah dari filsafat menuju sosiologis. Nah, perubahannya ini sangat dipengaruhi oleh keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Pengalaman masa kecilnya yang pernah hidup di kehidupan di mana kelompok sosial sangat didominasi juga membuatnya mampu untuk melihat hal-hal kecil yang bahkan tidak terlihat dan jarang disinggung oleh filsuf-filsuf lainnya. Tesis Bourdieu pada satu sisi mendasarkan praktek individu dari kolektif terhadap habitus, sedangkan di sisi lain ia berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial juga harus menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam pendekatan maupun dalam refleksinya. Nama saya Jennifer Vinicia. Teori habitus menurut Pierre Bourdieu. Di samping pemikiran Bourdieu, ada berkembangnya individualisme metodologi Raymond Proudhon. Nah, di dalam bukunya yang berjudul La Logique du Social, menurutnya fenomena sosial apapun merupakan produk tindakan-tindakan individual. Yang kedua adalah aksionalisme Alain Touraine. Dalam bukunya Le Retour de lecture, ia menekankan bahwa gerakan-gerakan sosial merupakan objek khas dan masalah sentral analisis sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan strategis Michel Crozier. Dan dalam bukunya yang berjudul Lecture et le Système, yang ditulis bersama dengan Erhard Friedberg, ia mencoba menjelaskan dialektika antara pelaku dan sistem, struktur-struktur sosial hanya bisa diciptakan, dilanggengkan, dan diubah oleh pelaku-pelaku sosial. Nah, ini menekankan analisis hubungan-hubungan kekuasaan dan organisasi-organisasi. Berdasarkan tiga pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa Bourdieu ini mengemukakan pandangan bahwa lingkup sosial itu dibentuk dari beragam ranah yang otonom. Contohnya seperti budaya, politik, gender, seni, dan ekonomi, yang mendefinisikan model-model dominasi dalam masyarakat. Kemudian ada definisi habitus. Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pekondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya, sistem-sistem disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan struktur-struktur yang kemudian akan berfungsi sebagai struktur-struktur yang membentuk merupakan hasil dari suatu habitus. Dengan demikian, habitus ini merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya, penguasaan bahasa, penulisan, atau pemikiran. Seniman, sastrawan, penulis, atau pemikir dikatakan mampu menciptakan karya-karya mereka ya berkat kebebasan kreatifnya karena mereka itu tidak lagi menyadari tanda-tanda atau gaya yang sudah mereka integrasikan ke dalam dirinya. Nah, apa yang dipercaya sebagai kebebasan kreatif sebetulnya merupakan buah pembatasan struktur-struktur. Jadi, habitus menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran, dan representasi. Selain itu, habitus juga dipahami sebagai dasar kepribadian individu. Pembentukan dan berfungsinya habitus ini seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Nah, di satu sisi sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku, dan di lain sisi modalitas praktiknya mengandalkan pada improvisasi dan bukan pada kepatuhan aturan-aturan. Jadi, praktik dan representasi tidak sepenuhnya deterministik atau pelakunya dapat memilih, namun juga tidak sepenuhnya bebas atau pilihannya ditentukan oleh habitus. Nama saya Juan Albert Delvianto. Habitus etos dan badaniah. Habitus etos dan badaniah
dibentuk oleh nilai dan norma yang ada di masyarakat. Habitus etos tersebut akan membentuk individu dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang dipraktekkan dalam bentuk moral yang kadang tidak disadari, namun membentuk perilaku sehari-hari. Contoh seperti kita memiliki sifat rajin, jujur, cerdas, berani, dan masih banyak lagi. Itu terbentuk dari proses ketimbal-balikan antara diri dengan komunitas di mana orang itu hidup. Lalu, habitus badaniyah. Habitus badaniyah berhubungan langsung dengan sikap dan posisi khas tubuh, disposisi badan, yang kesemuanya itu dipelajari oleh seseorang seumur hidupnya. Contoh seperti kebiasaan berjalan tegak, mata yang selalu memandang ke bawah saat berjalan, mudah bergaul, dan masih banyak lagi. Jadi, habitus badaniyah adalah habitus yang bisa dilihat oleh indera kita, sedangkan habitus etos adalah sesuatu yang ditampilkan terlebih dahulu. Keduanya menggambarkan ada semacam disposisi seseorang atau suatu kelas sosial yang turut serta menentukan arah orientasi sosial, cita-cita, dan masih banyak lagi. Yang dimaksud dengan disposisi itu adalah sikap kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir yang diinternalisasikan oleh seseorang individu sebagai akibat dari interaksi dengan masyarakatnya. Selain itu, disposisi juga berfungsi sebagai prinsip tak sadar dari semua tindakan, persepsi, dan refleksi. Dengan demikian, disposisi yang sudah ada sebelumnya akan juga turut menentukan bentuk-bentuk terciptanya disposisi yang baru. Habitus dapatlah dipandang sebagai struktur internal yang selalu berada dalam pembentukan terus-menerus. Jadi, segala bentuk praktek sosial yang dilakukan manusia tidak sepenuhnya ditentukan, karena manusia bisa memilih, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas, karena segala pilihan yang tersedia ditentukan oleh habitus. Maka, manusia tidak perlu lagi untuk mencari makna ataupun menyadari makna dari tindakannya, karena memiliki habitus yang mampu menggerakkan serta membuatnya bertindak sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Akan tetapi, manusia harus sadar bahwa disposisi yang dimiliki manusia bukanlah sesuatu yang terberi atau terbentuk begitu saja, serta mudah diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Konsep tentang habitus ini dirumuskan dengan tujuan untuk mengatasi dualisme kebebasan dan determinisme manusia. Di satu sisi, konsep ini tidaklah terlepas dari suatu bentuk determinisme yang seolah-olah mengurung tindakan manusia dalam batasan-batasan. Namun, di sisi lain, konsep habitus ini juga membuka peluang bagi konsep individu otonom yang bebas dan rasional. Bourdieu menyatakan, sebagai skema pendorong yang diperoleh, habitus memungkinkan kreativitas pemikiran, seluruh persepsi dan tindakan yang tercetak dalam pembatasan yang melekat pada kondisi khas produksinya. Sebagai kemampuan pendorong yang tak terbatas, namun juga dibatasi, habitus mencoba untuk mengatasi sentrisme dari kebebasan, pengkondisian, kreativitas, kesadaran, atau individu dan masyarakat. Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa habitus sebagai kebiasaan yang melingkupi keseharian individu di dalam rutinitasnya. Hal tersebut menunjuk kepada kecenderungan atau pembawaan diri yang telah menjadi insting perilaku dan telah mendarah daging, yakni semacam pemadatan dari cara kita merasa, memandang, mendekati, bertindak dalam kondisi suatu masyarakat sehari-hari. Habitus dapat digunakan secara netral, baik untuk kebiasaan terpuji maupun tercela. Habitus memiliki sifat spontan serta tidak disadari perilakunya. Selanjutnya adalah tanggapan kritis atas pemikiran Bourdieu. Di dalam pemikiran Bourdieu, konsep habitus sesungguhnya mau menjelaskan mengapa individu di dalam masyarakat bertindak sesuai dengan skema yang sudah ada sebelumnya atau berulang-ulang, serta cenderung untuk mereproduksi relasi-relasi sosial yang ditandai dengan adanya dominasi-dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Sistem disposisi yang telah berlangsung lama dan dapat diwariskan pada setiap individu merupakan faktor yang menentukan serta melestarikan secara tidak disadari. Yang menjadi tanggapan kritis adalah bahwa kesatuan disposisi-disposisi, proses keberlangsungannya selama hidup, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari yang tidak selalu tunggal, searah, dan sama.
Manusia bisa dibentuk, mempelajari, dan membentuk habitus yang ada di berbagai lingkungan, baik itu keluarga, kerja, pendidikan, dan media, sehingga tidak ada konsep habitus yang bisa dikelompokkan dalam kelas tertentu. Perkenalkan, nama saya Luki Tranawijaya. Selanjutnya saya akan menyambung subbab mengenai tanggapan kritis atas pemikiran Bourdieu. Pandangan Bourdieu tentang perilaku sosial terlalu menitik beratkan pada determinisme budaya kelas asalnya, status sosialnya, dan posisinya dalam strata sosial. Kesan determinis ini tampak ketika ia menyatakan bahwa habitus berfungsi sebagai program yang memungkinkan adanya ruang kreativitas. Padahal, ruang kreativitas ini belum menunjukkan adanya kemandirian subjek. Artinya, meskipun subjek adalah hasil dari pengkondisian dalam masyarakat, subjek juga dianggap sebagai sumber perubahan sosial. Namun pemikiran Bourdieu memiliki kelemahan, yakni momen pengambilan jarak dan refleksi untuk mengevaluasi praktik sosial mutlak diperlukan, sehingga kemungkinan baru dapat dikembangkan. Lalu, bagaimana sesuatu yang dianggap sebagai kami, sosial, masyarakat, Indonesia, etnis Melayu pada awal bab 10 mengenai manusia dan masyarakat? Unsur-unsur tersebut berupa kolektivitas. Kolektivitas memiliki unsur inertia yang cukup keras, sehingga tidak dapat melulu dimasukkan ke dalam kepala pelaku. Unsur inertia itu tampak dari kemampuan dimensi kolektivitas manusia untuk menetapkan kepelakuan dari individu dalam komunitas. Unsur ini mampu merestrukturasi atau upaya perbaikan dirinya dalam bentuk perubahan habitus, sehingga menciptakan habitus baru yang terjadi akibat proses interaksi sosial yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 9 tentang manusia dan kerja, dan bab 10 mengenai manusia dan masyarakat. Terima kasih.